Assalamualaikum dan selamat pagi, Nek. Tuh, Selamat pagi, Cuk. baiklah untuk itu sebelumnya perkenalkan, Nek. Tuh, nama saya Syafarman selaku pemberi materi. Di sini ada pun teman-teman saya yang akan memberikan materi juga. Kami dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di antaranya teman-teman saya itu ada Tria Anissa Kusuma, Tiara Ariskasari, dan juga Trisna Wulan Sapitri. Baiklah, Nek. Tuh, di sini izinkan kami untuk menyampaikan materi ya, Nek. Tuh, sebelumnya kalau boleh tahu, Nek, tuh untuk nama nenek dengan datumnya siapa ya? Untuk datuk namanya Sofian. Dan nama nenek Baiklah, kepada nenek Veska, kemudian Datuk Sofian. Di sini kami akan menyampaikan materi. Boleh terlebih dahulu kita share screen. Disilakan untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang hipertensi, yang dimana sering terjadi pada orang lansia gitu. Boleh di ataskan kembali untuk share screen-nya. Untuk harinya, materinya yaitu penyuluhan mengendalikan hipertensi, sasarannya itu Nyonya Veska dengan Datuk Sofian. Kemudian untuk harinya, hari sekarang yaitu 30 Agustus 2021, waktunya yaitu jam 11 ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul jam 11 sampai jam 12 WIB. Untuk tempatnya yaitu Puskesmas Bentiring dan dilakukan yaitu via online atau Zoom meeting. Pematerinya yaitu saya sendiri, Syafarman, dan Tria Anissa, Tiara, dan juga Trisna. Lanjut. Untuk itu langsung saja ke materinya ya, Nek. Tuh, yaitu tujuan institusional atau TI. Setelah diberikan penyuluhan, masyarakat mampu memahami konsep hipertensi, pencegahan dan pengendalian hipertensi. Kemudian tujuan instruksional umum atau TIU itu setelah mengikuti penyuluhan, keluarga mampu memahami hipertensi dan pengendaliannya. Lanjut lagi ke karakteristik peserta didik. Peserta didik yaitu Nyonya Veska dan juga Tuan Sofian tadi, yaitu Datuk Sofian. Analisa tugasnya yaitu pengertian hipertensi, penyebab hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, kemudian komplikasi hipertensi, pengendalian hipertensi meliputi perubahan pola hidup, diet pada hipertensi, dan mesek pada kaki dengan minyak serai wangi. Mendengar dengan penuh perhatian, melihat dengan penuh antusias untuk selalunya. Tujuan instruksional atau instruksional khusus atau TIK. Setelah diberikan penyuluhan selama kurang lebih 15 menit, diharapkan sasaran dapat yang pertama menyebutkan pengertian hipertensi, yang kedua menyebutkan penyebab hipertensi, yang ketiga menyebutkan tanda dan gejala hipertensi, yang keempat menyebutkan komplikasi hipertensi, dan yang kelima menyebutkan pengendalian hipertensi meliputi beberapa perubahan pola hidup dan diet pada hipertensi dan mesek pada kaki dengan minyak serai wangi. Pokok bahasan hipertensi, cara mengendalikan hipertensi. Kemudian untuk sub pokok bahasanya yaitu pengertian hipertensi, yang kedua penyebab hipertensi, ketiga tanda dan gejala hipertensi, keempat komplikasi dari hipertensi, yang kelima pengendalian hipertensi meliputi perubahan pola hidup, diet dan pada hipertensi dan mesek pada kaki dengan minyak serai wangi. Materi pengajaran terampil, alokasinya yaitu persepsi dia itu 5 menit, kegiatan membuka 5 menit, penjelasan materi 15 menit, evaluasi penutup 15 menit. Lanjut next.
yaitu kita lanjut lagi ke strategi instruksional. Untuk strategi instruksional yaitu menjelaskan materi-materi penyuluhan dengan bahasa yang jelas dan intonasi yang sesuai. Kemudian menggunakan media pengajaran untuk mempermudah memahami peserta didik. Memberikan kesempatan bertanya pada peserta didik, melakukan tanya jawab dengan mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Lanjut lagi media pengajaran yaitu lembar balik. Kemudian metode pengajaran yaitu kita gunakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Sumbernya bisa Nenek lihat dengan Datuk lihat. Untuk proses pengajarannya, ini akan saya serahkan ke teman saya. Baiklah, kepada teman saya untuk menyampaikan materi lanjutannya. Pada Tria Anissa, waktu dan tempat disilahkan. Boleh dijelaskan pada Tria Anissa? Untuk yang di atas tadi, prosesnya tadi, dijelaskan terlebih dahulu. Ya baik, Saudara Saparman. Untuk prosesnya tadi boleh diterangkan kembali, ya, yang di sana. Baiklah, untuk proses pembelajaran ada tahap prakegiatan yaitu kegiatan pembuka, kegiatan menyampaikan perlengkapan media, melakukan perkenalan, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan menanyakan peserta didik berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Kegiatan peserta didik yaitu memperhatikan dan menyimak. Metode yang digunakan ceramah. Yang kedua menjelaskan materi, mengikuti pengertian penyebab hipertensi, tanda gejala, komplikasi hipertensi, pengendalian hipertensi meliputi perubahan pola hidup dan diet hipertensi, serta masase pada kaki dengan minyak serai wangi. Terus kegiatan jadi memperhatikan metode yang digunakan, ceramah dan tanya jawab. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Menutup pertemuan, menyuguhkan materi secara singkat, menanyakan seputar materi yang telah diberikan, mengucapkan salam penutup. Peserta didiknya memperhatikan, memberikan petunjuk dan memberi petunjuk dan memperhatikan, mengajukan pertanyaan. Metodenya ceramah. Nanti akan ada evaluasi yaitu berupa pertanyaan tentang materi yang akan disampaikan. Baiklah, langsung saja kita pengertiannya saja. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg pada populasi lansia. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg menurut Smeltzer 2001. Menurut WHO 1978, tekanan darah sama dengan atau di atas 160 per 95 mmHg dinyatakan sebagai hipertensi. Penyebab hipertensi pada orang usia lanjut terjadinya perubahan-perubahan pada yang pertama ada elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung menebal dan menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun. Sudah umur 20 tahun, kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya. Selanjutnya ada kehilangan elastisitas pembuluh darah. Hal ini terjadi karena kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, data-data penelitian telah menemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor-faktor tersebut, yang pertama adalah faktor yang dapat dikendalikan, faktor keturunan. Yang B ada ciri perseorangan, umur, jenis kelamin, ras. Umur biasanya bertambah
maka tekanan darah cenderung meningkat. Jenis kelamin pria umumnya beresiko lebih tinggi daripada wanita, tetapi wanita akan beresiko lebih tinggi pada wanita yang mengalami menopause. Ras kulit hitam lebih banyak daripada kulit putih. Yang kedua, ada faktor tidak dapat dikendalikan. A. Kebiasaan hidup. Konsumsi garam yang tinggi melebihi 30 gram. Kegemukan atau makan berlebih, stres, merokok, minum alkohol, serta minum obat-obatan. Dan gejala pada pemeriksaan fisik mungkin tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah yang tinggi. Individu menderita hipertensi kadang tidak menampakkan gejala sampai bertahun-tahun. Gejala dapat muncul biasanya menunjukkan adanya kerusakan vaskular. Sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menderita hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataan ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan yang mencari pertolongan medis. Menurut Rokheani 2001, manifestasi klinis beberapa pasien menderita hipertensi yaitu yang pertama mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, sesak napas, gelisah, mual, muntah, epistaxis, dan kesadaran menurun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara Ariska. Kepada saudari Tiara Ariska, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komplikasi dari hipertensi. Kondisi hipertensi yang berkepanjangan menyebabkan gangguan pembuluh darah di seluruh organ tubuh manusia. Angka kematian yang tinggi pada penderita darah tinggi terutama disebabkan oleh gangguan jantung. Yang pertama, organ jantung. Organ jantung ini kompensasi jantung terhadap kerja yang keras akibat hipertensi berupa penebalan otot jantung kiri. Kondisi ini akan memperkecil rongga jantung yang memompa sehingga jantung akan semakin membutuhkan energi yang besar. Kondisi ini disertai dengan gangguan pembuluh darah jantung sendiri, yaitu jantung koroner. Akan menimbulkan kekurangan oksigen dari otot jantung dan menyebabkan nyeri. Yang kedua, sistem saraf. Gangguan dari sistem saraf terjadi pada sistem retina atau mata bagian dalam dan sistem saraf pusat yaitu otak. Di dalam retina terdapat pembuluh-pembuluh darah yang tipis yang akan melebar saat terjadi hipertensi dan memungkinkan terjadinya pecah pembuluh darah retina yang akan menyebabkan gangguan penglihatan. Selain itu, pecahnya pembuluh darah dapat terjadi di otak dan menimbulkan stroke. Yang ketiga, ginjal. Hipertensi yang berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah ginjal, sehingga fungsi ginjal sebagai pembuang zat-zat racun bagi tubuh tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya terjadi penumpukan zat-zat berbahaya bagi tubuh yang dapat merusak organ tubuh lain terutama otak. Selanjutnya, pengendali tekanan darah pada penderita hipertensi. Yang pertama, diet. Diet ini bisa meliputi 1. Membatasi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Yang kedua, membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak. Yang ketiga, menghindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan pola hidup. Meliputi A. Melakukan olahraga yang teratur. Jenis-jenis olahraga yang pertama, jalan, jogging, bersepeda, berenang. Selanjutnya, minimal 3 kali seminggu. Lamanya olahraga 20-30 menit. Yang B. Menghentikan dan menghindari kebiasaan merokok. C. Istirahat. Dianjurkan untuk istirahat 6-8 jam sehari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Trisna Wulan. Pada teman saya Trisna Wulan Sakti, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tabel makanan dan minuman yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Yang pertama yaitu karbohidrat.
Yang dianjurkan itu adalah beras, kentang, singkong, terigu, hakwe, gula, makaroni, mie, bihun, roti, biskuit, kue kering yang dimasak tanpa garam dapur atau baking powder dan soda. Untuk yang tidak dianjurkan yaitu roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur dan atau baking powder dan soda. Yang kedua yaitu protein hewani. Untuk yang dianjurkan yaitu telur maksimal 1 butir per hari, daging sapi, ayam, dan ikan maksimal 100 gram per hari atau sama dengan 2 potongan kecil. Yang tidak dianjurkan yaitu otak, ginjal, lidah sapi, sarden, daging, ikan, susu, dan telur yang diolah dengan garam dapur. Contohnya yaitu daging asap, ham, dekhan, dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, ebi atau udang kering, telur asin, dan telur pindang. Yang ketiga yaitu protein nabati. Yang dianjurkan adalah tempe, tahu, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, dan kacang-kacangan lain yang dimasak tanpa garam dapur, baking powder, dan soda. Yang tidak dianjurkan yaitu selain kacang, keju, kacang tanah, dan semua kacang-kacangan yang dimasak dengan garam dapur dan baking soda. Yang keempat yaitu lemak. Yang dianjurkan yaitu minyak goreng, mentega, dan margarin tanpa garam. Yang tidak dianjurkan yaitu margarin dan mentega biasa. Yang kelima yaitu sayuran. Yang dianjurkan adalah semua sayuran segar dan sayuran yang diawetkan tanpa garam dapur dan natrium benzoat, yaitu paria, labu siam, seledri, bawang merah, dan bawang putih. Yang tidak dianjurkan yaitu sayur dalam kaleng, sawi asin, asinan, dan acar. Yang keenam, buah-buahan. Yang dianjurkan adalah semua buah-buahan segar dan buah-buahan yang diawetkan tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Contohnya, alpukat, melon, semangka, dan lain-lain. Yang tidak dianjurkan adalah buah dalam kaleng, asinan buah, dan manisan buah. Yang ketujuh, minuman. Yang dianjurkan yaitu air putih 8 gelas per hari, 1 gelas sama dengan 250 ml. Yang tidak dianjurkan adalah minuman kaleng, kopi, teh, dan alkohol. Yang kedelapan, bumbu. Yang dianjurkan semua bumbu yang mengandung garam dapur. Yang tidak dianjurkan adalah garam dapur atau untuk hipertensi berat, baking powder, soda kue, vetchin, kecap, terasi, bumbu kaldu, saus, petis, dan tauco. Yang selanjutnya yaitu macam-macam gerakan mesek dan manfaatnya. Yang pertama, mengusap. Adalah gerakan mengusap dengan menggunakan telapak tangan atau bantalan jari tangan. Gerakan ini dilakukan sesuai dengan peredaran darah menuju jantung maupun ke kelenjar-kelenjar getah bening. Manfaat gerakan ini adalah merelaksasi otot dan ujung-ujung syaraf. Yang kedua yaitu meremas. Adalah gerakan memijit atau meremas dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jari tangan. Teknik ini digunakan pada area tubuh yang berlemak dan jaringan otot yang tebal. Yang ketiga yaitu friction. Adalah gerakan melingkar kecil-kecil dengan penekanan yang lebih dalam. Menggunakan jari atau ibu jari. Gerakan ini hanya digunakan pada area tubuh tertentu yang bertujuan untuk penyembuhan ketegangan otot akibat asam laktat yang berlebihan. Yang keempat, yaitu menggetar. Adalah gerakan menggetar yang ditimbulkan oleh pangkal lengan dengan menggunakan telapak tangan ataupun jari-jari tangan. Yang kelima, yaitu memukul. Adalah gerakan menepuk atau memukul dan bersifat merangsang jaringan otot, dilakukan dengan kedua tangan bergantian untuk memperoleh hentakan tangan yang ringan, tidak sakit pada klien tapi merangsang sesuai dengan tujuannya. Maka diperlukan fleksibilitas pergelangan tangan. Tapotemen tidak boleh dikenakan pada area yang bertulang menonjol ataupun pada otot yang tegang serta area yang terasa sakit atau nyeri.
Mesek minyak sereh wangi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengobatan non-farmakologi merupakan intervensi wajib yang harus dilakukan pada setiap pengobatan hipertensi, yaitu menurut Melzer dan Barrett tahun 2002. Tetapi mesek atau pijat merupakan salah satu terapi non-farmakologis yang dapat menurunkan hipertensi. Teknik pemijatan pada titik tertentu dapat menghilangkan sumbatan dalam darah sehingga aliran darah dan energi di dalam tubuh kembali cair, yaitu menurut Dalimarta tahun 2008. Minyak sereh wangi merupakan salah satu minyak esensial asli Indonesia yang mengandung aromaterapi yang dapat menurunkan tekanan darah. Kandungan utama yang dimiliki adalah monoterpen alkohol, yaitu linalol dan geraniol, yang terdapat pada minyak sereh wangi yang memiliki aktivitas sebagai analgesik, menenangkan dan menyeimbangkan stimulansia, efek vasodilator, dan hipotensif. Yaitu menurut Price 2007, Bowles 2003. Kandungan monoterpen alkohol yang lain adalah citronellol dan dari golongan aldehida yaitu citronellal yang merupakan keturunan dari alkohol yang terdapat pada minyak sereh wangi, memiliki efek farmakologi sebagai analgetik, antidepresan, tonik, dan stimulansia. Saya kembalikan ke Syafarman. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Krisna Wulandari Savitri. Itulah beberapa pemaparan materi dari teman-teman. Saya sendiri dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, kepada Nenek Freska dan juga Datu Sofian, apakah sudah memahami materi tadi? Sudah, Cung. Baiklah, ini izin nih, Nek, dengan Datuk untuk mengevaluasi sedikit. Izin bertanya nih kepada Nenek Freska sebelumnya, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Tolong sebutkan pengertian dari hipertensi itu sendiri. Baik, Datuk. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistolnya di atas 140 mmHg dan diastolik di atas 90 mmHg. Pada populasi lansia, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg. Baiklah, terima kasih banyak kepada Nenek Freska telah menjelaskan kembali untuk dari dan benar bagaimana yang telah dijelaskan kepada Nenek Freska. Baiklah, izin bertanya nih untuk Datu Sofian. Kira-kira apa nih tuh untuk makanan yang kiranya bisa menurunkan hipertensi ataupun tekanan darah? Disilakan kepada Datu Sofian. Ya, kalau saya lihat tadi di screen kalian itu ada seperti roti. Rotinya itu berbagai macam, seperti roti kacang hijau, seperti pandan dan yang lainnya. Baiklah, terima kasih kepada Datuk Sofian. Kayaknya dari Nenek dengan Datuk sudah memahami tentang materi yang telah disampaikan tadi dan juga baik itu pengertian dan juga satunya lagi yaitu cara untuk mengatasinya dengan cara memakan ataupun lebih ke nutrisi tadi ya untuk penurunan tekanan darahnya. Baiklah, langsung saja terima kasih kepada Nenek dengan Datuk Sofian telah berpartisipasi di dalam penyuluhan kali ini, dan mohon maaf sebelumnya kepada Nenek dengan Datuk jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
pada semuanya bisa diikuti dari saya sendiri, yaitu salam germas gitu. Jawabannya gerakan masyarakat hidup sehat. Bisa diulangi? Siap? Salam germas. Gerakan masyarakat sehat. Baiklah, terima kasih. Dan saya tutup untuk penyuluhan kita hari ini.